Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarista Kaira Salsabila dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang minyak bumi. Materi yang akan saya bahas, yang pertama pengertian minyak bumi. Yang kedua, proses pembentukan minyak bumi. Yang ketiga, komposisi minyak bumi. Yang keempat, proses pengolahan minyak bumi. Dan yang kelima, hasil pengolahan minyak bumi. Yang pertama, pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selanjutnya ada proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Selanjutnya ada komposisi minyak bumi. Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, baik alifatik, alisiklik, maupun aromatik. Kadar unsur karbon dalam minyak bumi dapat mencapai 50% hingga 85%. Sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrogen dan unsur-unsur lainnya. Misalnya nitrogen 0 hingga 0,5%, belerang 0 hingga 6%, dan oksigen 0 hingga 3,5%. Selanjutnya ada proses pengolahan minyak bumi. Dalam proses pengolahan minyak bumi terdapat beberapa proses. Pertama, proses destilasi. Yang kedua, proses cracking. Yang ketiga, proses reforming. Yang keempat, proses polimerasi dan alkilasi. Yang kelima, proses treating. Dan yang terakhir, proses blending. Tahapan yang pertama dalam proses pengolahan minyak bumi yaitu proses destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan fraksi-fraksi yang ada di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. Pada proses ini biasanya dilakukan pada sebuah wadah tabung tinggi yang kedap terhadap udara. Awalnya minyak mentah akan dialirkan ke dalam tabung tersebut dan kemudian dipanaskan dalam tekanan 1 atmosfer pada suhu 370 derajat Celcius. Tahapan yang kedua yaitu proses cracking. Cracking adalah proses pengolahan minyak bumi yang bertujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Proses cracking ini sering disebut sebagai proses refinery. Secara umum, proses cracking ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu thermal cracking, catalytic cracking, dan hydrocracking. Proses yang ketiga yaitu proses reforming. Proses reforming adalah proses merubah struktur pada molekul fraksi
yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya lebih baik. Pada proses reforming ini dapat dilakukan dengan menggunakan katalis atau proses pemanasan. Karena proses reforming ini bertujuan untuk merubah struktur pada molekul fraksi, maka proses reforming ini dapat disebut juga sebagai proses isomerasi. Selanjutnya ada proses polimerasi dan alkilasi. Proses alkilasi. Proses alkilasi adalah proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul sebuah fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Pada proses alkilasi ini menggunakan bahan tambahan katalis asam yang kuat seperti H2SO4, HCl atau AlCl3. Proses polimerasi. Proses polimerasi adalah proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir menjadi meningkat. Jadi pada tahap ini molekul fraksi akan melalui tahap alkilasi terlebih dahulu, kemudian melalui tahap polimerasi, sehingga membentuk sebuah molekul fraksi yang panjang di mana molekul fraksi tersebut mutunya sudah meningkat. Yang kelima ada proses treating. Treating adalah proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. Bahan-bahan yang dihilangkan dalam proses treating ini antara lain bau tidak sedap yang dihilangkan melalui proses chopper sweetening and doctor treating. Parafin yang dihilangkan melalui proses solvent dewashing. Lumpur dan warna yang dihilangkan melalui proses acetylation. Aspal yang dihilangkan melalui proses deshafting, dan terakhir belerang melalui proses desulfurizing. Yang terakhir ada proses blending. Blending adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aditif yang digunakan adalah tetraethylet. Tetraethylet ini merupakan bahan aktif yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Setelah melalui proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan yang siap pakai. Selanjutnya ada hasil pengolahan minyak bumi. Hasil dari pengolahan minyak bumi yaitu LPG, bensin, kerosin, solar, aspal, dan masih banyak lainnya. Mungkin segitu saja materi minyak bumi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.